Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jika Tuhan itu boleh hadir di tengah-tengah kami. Bahkan di awal minggu di mana kami mengawali pergumulan kami di minggu yang baru, Tuhan itu boleh kembali menyegarkan kami dengan suara Tuhan, firman Tuhan untuk mengarahkan kami. Sehingga setiap kami boleh dipimpin, setiap kami boleh tahu kemana kami harus melangkah, bagaimana kami harus hidup bagi Tuhan. Karena itu Bapak, di tengah-tengah kondisi hidup yang tidak menentu, bersuaralah bagi kami, bentuklah kami, arahkan kami. Pakailah hamba-Mu, pakailah waktu ke depan, dan juga urapi setiap kami agar kami boleh sekali lagi berjumpa dengan Tuhan, dimengertikan oleh firman Tuhan dan dimampukan untuk menghidupi firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang kami ini panjatkan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Hari ini saya berikan satu tema, yaitu saya bicara tentang shalom, yaitu damai. Dan damai ini saya kaitkan dengan konsep dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Damai shalom ini saya kaitkan dengan Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15, yaitu dengan kaitannya tema the right thing at the right time. Hal yang tepat di waktu yang tepat. Saudara-saudara, saya tahu untuk mengerti hal yang tepat dilakukan di waktu yang tepat itu tidak mudah. Apalagi kita itu hidup di tengah-tengah zaman yang semuanya itu serba tidak pasti. Kita melihat di sekitar kita tuh banyak hal yang kita tidak bisa tebak, yang kadang-kadang tidak masuk akal. Bagaimana kita kemudian bisa tahu the right thing at the right time? Saya berikan contoh. Kita tahu di sekitar kita itu ada supermarket tulisannya 24x7. Berarti setiap hari buka full, selama 1 minggu full buka. Kalau buka full selama 1 minggu full setiap hari, ngapain ada pintu? Kita lihat dia ada supermarket 24, tempat fast food 24x7, tapi tetap dikasih pintu, kasih gembok lagi. Buat apa? Lalu kita lihat lagi hal berikutnya yang justru membingungkan kita. Beberapa dari kita naik pesawat, pesawat itu di udara bukan di laut. Tapi kenapa yang dikasih di bawah kursi kita adalah pelampung, bukan terjun payung? Kadang kalau jatuh yang kita butuhkan pertama kali, bukankah terjun payung itu lebih baik? Kalau kita tuh mengatakan, kan banyaknya itu terbangnya di atas laut. Tapi kadang-kadang terbang di atas padang gurun, kadang-kadang terbang di atas gunung. Bukankah kalau ada sesuatu lebih baik, lebih cepat terjun payung daripada nunggu jatuh dulu lalu pakai pelampung. Jadi buat apa yang dikasih justru pelampung, bukan terjun payung. Padahal kita di udara, bukan di laut. Jadi kita tuh banyak hal yang membingungkan di sekitar kita, banyak hal yang tidak pasti di sekitar kita. Bagaimana kita bisa tahu the right thing at the right time? Semua hal yang terjadi di sekitar kita tuh tidak bisa ditebak. Karena kita tahu, orang yang komit buka 24 jam kali 7 pun tahu ada hal yang tak terduga bisa terjadi. Karena itu dia tetap perlu pasang pintu, tetap perlu pasang gembok. Daripada nanti tak terduga jadi kelabakan carinya. Disediakan, karena semua itu tidak pasti. Karena itu kita akan melihat bagaimana kemudian pengkhotbah itu membukakan hal ini. Kalau semua itu tidak pasti, bagaimana kita memperoleh shalom, damai. Karena itu banyak hidup kita itu tidak damai, penuh kekhawatiran. Karena kita tahu banyak hal yang tidak pasti terjadi di sekitar kita. Bahkan khotbah hari ini pun diarahin kemana tidak pasti, bukan? Membingungkan kita. Karena itu kita lihat pengkhotbah itu bicara apa. Di dalam bagian pertama pengkhotbah itu membukakan bagi kita memang satu pihak. Dia mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, di kehidupan kita itu ada masanya. Untuk apapun yang kita lakukan di dunia ini tuh, di bawah langit ini, itu ada waktunya. Dengan kata lain, pengkhotbah itu mengingatkan memang semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sudah ada pengaturannya. Semua hal yang terjadi, apapun itu. Karena itu dia kemudian menjabarkan dengan lebih detail apa yang dimaksud segala sesuatu dan apapun yang terjadi itu. Dia kasih ada beberapa hal yang kemudian pengkhotbah itu bukakan. Yang saya berikan 2 warna berbeda, yang biru itu hal yang menyenangkan, yang kita terima. Hal yang warnanya orange itu biasanya yang cenderung kita hindari. Manusia itu cenderung menghindari hal yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan, dan kepingin hal yang menyenangkan saja yang terjadi dalam hidupnya. Tapi pengkhotbah itu menggambarkan apapun kehidupan kita itu, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan. Semuanya itu ada masanya, ada waktunya, dan dia jabarkan. Yaitu ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Kalau kita minta lahir terus juga tidak bisa.
Kita ingin ada kelahiran terus bertambah anggota keluarga, tidak bisa. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada anggota keluarga yang harus meninggal. Dan kita kemudian kecewa, kita sedih karena hal itu. Tapi semua itu ada pengaturannya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Dalam pengertian membunuh itu meniadakan kehidupan, tapi ada waktunya menyembuhkan itu memulihkan kembali kehidupan. Ada waktu untuk merombak atau merusak, ada waktu untuk membangun atau membuat, mengkreasi dari awal. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Jadi kalau ribut tahu, ada waktu untuk diam, ada waktu untuk bicara. Kalau dikit-dikit ribut bicara terus, nanti lama-lama diam karena sudah tidak bisa bicara, pukul-pukulan. Jadi ada waktunya untuk diam, ada waktunya untuk bicara. Semua ada waktunya. Ada waktunya untuk mengasihi, bahkan ada waktunya untuk membenci. Ada waktunya untuk perang, ada waktu untuk damai. Ini dibukakan oleh pengkhotbah, semua hal, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, terjadi dalam hidup kita, sudah ada pengaturannya dan kita itu tidak bisa kendalikan. Bukan cuman kita tidak bisa kendalikan, kita itu tidak bisa prediksi, tidak bisa tahu setelah ini yang terjadi yang menyenangkan atau yang tidak. Karena itu manusia kemudian mulai khawatir. Manusia mulai kehilangan kedamaian, mulai was-was, mulai tidak bisa tidur, mulai mencari cara untuk bisa menerawang masa depan. Karena kita sadar sebagai manusia, kita tidak bisa tahu masa depan, kita tidak tahu yang ke depan itu bakal terjadi yang menyenangkan atau tidak. Dan kemudian terjadinya itu kapan. Hal yang tepat di waktu yang tepat, kapan itu terjadi. Kita tidak tahu, semua sudah diatur oleh Tuhan. Dan kalau seperti itu pertanyaan kita lalu untuk apa kita itu kerjakan hal yang harus dikerjakan saat ini. Semua ada waktunya. Kalau waktunya kaya, kita tidak usah kerja juga nanti ketiban lotre langsung kita kaya. Tapi kalau waktunya miskin mau kerja siang malam sampai tidak pulang, sampai keluarga tidak kenal kita, tetap tidak kaya-kaya. Beberapa dari kita mengaminkan bukan? Saya kerja dari pagi, matahari belum terbit, saya sudah terbit. Matahari terbenam, saya belum terbenam, saya harus lembur. Tapi tidak kaya-kaya. Karena pengkhotbah mengatakan belum waktunya kaya. Kalau gitu untuk apa kita kerja? Kalau nanti toh tidak kerja juga bisa kaya saja. Kalau sudah memang Tuhan kasih kaya, saya tidak kerja juga Tuhan izinkan kaya. Ada beberapa orang tiba-tiba dapat warisan, tiba-tiba dapat lotre, langsung kaya tanpa kerja. Buat apa kemudian saya bekerja? Karena itu pengkhotbah kemudian membuat list, memang ada hal yang menyenangkan terjadi warna biru dan tidak menyenangkan terjadi kalau semua sudah diatur. Lalu buat apa kita tuh kerja? Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Buat apa kita kerja? Apa untungnya kita kerja? Semua sudah diatur. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Bahkan kalau Tuhan izinkan meninggal, mau jaga kesehatan seperti apa ya mati juga. Tapi orang yang diizinkan tetap hidup, mau dia tuh jahat gak jaga kesehatan hidup terus. Semua ada waktunya. Terus buat apa saya itu lakukan semua ini? Dan bukankah ini itu cuma membuat kita itu melelahkan diri kita. Karena itu pengkhotbah mengatakan, aku itu melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada setiap kita anak-anak manusia, ini cuma untuk melelahkan kita. Membuat kita ini pusing, membuat kita ini frustrasi. Buat apa kita lakukan ini semua? Toh semua ada waktunya. Jadi kalau gitu buat apa kita lakukan? Diam saja, pasif. Biarkan semua pengaturannya Tuhan. Tapi mau seperti itu tidak bisa juga. Karena pengkhotbah itu membukakan kalimat berikutnya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Tuhan itu memberikan kekekalan dalam hati kita. Dengan kata lain, kita mau diem pasif karena semua sudah diatur, tidak bisa. Karena kita adalah makhluk yang Tuhan itu berikan kekekalan. Kesadaran akan waktu, kesadaran akan masa depan. Setiap kita itu mulai pasif, mulai khawatir. Satu pihak kita kerja, capek, lelah, toh semua ada waktunya. Tapi kita diam, tidak kerja,
Nggak bisa juga, kita khawatir. Karena kita mulai sadar ke depan akan terjadi apa. Besok bisa makan apa. Toh semua ada waktunya, diem aja. Kalau waktunya kaya nanti kaya sendiri. Pertanyaannya, kapan Tuhan izinkan kaya? Besok langsung, 1 jam lagi, atau tahun depan. Kalau tahun depan, 1 tahun ini lalu saya bagaimana? Kita mulai punya kesadaran akan masa depan dan kita mulai kebingungan. Manusia mulai sadar, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah lalu terus kita itu kayak dipermainkan Tuhan, bukan? Diem salah, kerja juga salah. Nah pengkhotbah itu sebenarnya mau mengajarkan apa pada setiap kita? Satu pihak, pengkhotbah itu memang mengajarkan, memang betul Allah itu memberikan pekerjaan cuma untuk melelahkan kita. Kita kerja kalau bukan waktunya juga percuma. Tapi mau diem pun tidak bisa. Karena Allah memberikan kesadaran akan waktu, kesadaran akan masa depan di dalam setiap kita. Kita punya kesadaran, kekekalan dalam hati kita. Kalau gitu apa yang harusnya kita lakukan? Pengkhotbah memberikan ayat ini di tengah-tengah adalah Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudara, bagian ini bukan untuk pernikahan. Biasanya ayat ini kita pakai untuk pernikahan seolah-olah yang nikah itu tidak jelas. Lalu dikasih ayat ini seolah-olah tidak bisa ditebak. Ya sudahlah, saya pasif saja sama kamu, biar Allah saja yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat ini bukan ayat pernikahan. Ayat ini pengkhotbah ingin mengajarkan kita di tengah situasi yang tidak menentu, yang tidak jelas, yang semuanya Tuhan atur, kita diam tidak bisa, kerja juga tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Bersandar pada Tuhan, berserah pada Allah. Kalau kita tidak bisa kendalikan masa depan, Dia bisa, biar Dia yang kendalikan. Kalau saya tidak tahu masa depan, Tuhan tahu. Berikan kepada yang lebih tahu, bukan kita cari tahu, kita berusaha ingin jadi Tuhan, tapi serahkan kepada Tuhan yang atur dengan rapi. Saudara-saudara, kalau kita lihat gambar ini, biru, hitamnya itu semuanya rapi, susunannya tidak acak. Semuanya itu seolah-olah kayak gelombang yang rapi. Dengan kata lain pengkhotbah ingin mengingatkan, mau yang menyenangkan atau tidak menyenangkan itu bukan hal yang acak terjadi dalam hidup kita. Semuanya sudah diatur, bukan cuma diatur dengan rapi. Karena itu kita belajar bukan mengendalikan masa depan, kita tidak akan bisa. Bukan berusaha menerawang masa depan, kita tidak akan bisa. Tapi siapa yang pegang masa depan, kita serahkan kepada Dia, berserah. Tapi saudara-saudara, berserah itu berbeda dengan menyerah. Give up itu beda sama surrender, bahasa Indonesia itu dekat. Berserah dengan menyerah itu beda. Saya kasih contoh. Biasanya beberapa orang Kristen tuh kalau pelayanan, kita berserah pada Tuhan. Tapi hati-hati, berserah itu apa? Mungkin misal, kita bikin satu acara, lalu kita membuat target yang tidak masuk akal. Karena ambisi kita, dan kita mengatakan ini ambisi rohani. Misal kita bikin acara seminar atau mungkin KKR. Dan kita menetapkan jumlah yang tidak masuk akal. Di daerah sekitar situ tuh paling penduduk cuma 1.000, kita bikin harus 5.000. Dari mana? Dari laut, dari langit. Pokoknya 5.000, percaya Tuhan cukupkan. Lalu kita itu berserah pada Tuhan. Itu bukan berserah, itu nantang Tuhan. Lalu ketika kita kerja dengan keras, 1 bulan menjelang acara, nah kita mulai sadar. Separuh saja target gak terpenuhi. Ya karena penduduk situ cuma 1.000. 2.000 aja gak ada. Lalu kita mulai frustrasi. Lalu kita berkumpul panitia, bergandengan tangan, lalu kita mengatakan biasa dengan kalimat rohani, mari kita serahkan pada Tuhan. Biar Tuhan yang beracara, biar Tuhan sendiri yang bertahta atas acara ini. Saya percaya itu bukan berserah, itu menyerah. Karena saya sudah menetapkan hal yang tidak masuk akal, tidak tanya Tuhan dulu. Lalu saya tahu saya gagal, lalu mulai frustrasi, lalu ngomong dengan kalimat rohani, berserah. Itu bukan menyerah, saya sudah tidak tahu lagi mau apa. Lempar tanggung jawab ke Tuhan. Itu menyerah. Menyerah itu adalah Tuhan, saya sudah kapok hidup buat Tuhan. Capek, tidak terdeteksi, tidak terprediksi. Saya capek dan saya sudah mau berhenti. Tidak mau lagi hidup buat Tuhan. Itu menyerah. Jadi terserah Tuhan mau apa, saya tidak peduli lagi. Itu menyerah. Berserah itu beda. Berserah itu harusnya dari awal tanya, Tuhan mau KKR enggak? Emang Tuhan perlu KKR atau tidak? Tanya baik-baik, cari suara Tuhan. Kalau iya, kira-kira berapa?
Bukan cuma kejar jumlah seolah-olah kita ini marketing rohani. Tapi kita tanya Tuhan, berapa jumlah yang Tuhan mau untuk saya bisa persembahkan agar menjadi orang yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Berapa yang kita bisa pertanggungjawabkan, yang kita bisa follow up. Itu berserah. Berserah itu bukan berarti saya berhenti, tidak mau lagi hidup bagi Tuhan. Tapi saya mulai sadar hidup ini harus sinkron dengan pengaturan Tuhan. Tuhan mau atur mana, saya ikut. Tidak enak pun saya ikut. Itu berserah. Saya aktif, saya mau ikut. Meskipun saya bisa pilih yang lain, tapi saya mau ikut yang ini. Karena saya meletakkan agenda saya untuk saya ikut agenda Tuhan. Itu berserah. Karena itu kita harus bedakan juga dua istilah lain, take side sama take over. Memang kita sebagai orang Kristen sering mengatakan, Tuhan, jika Tuhan di pihak kita, siapa bisa melawan? Take side. Jika Tuhan take side di pihak kita, siapa bisa melawan? Tapi kita lupa doa, ketika kita minta Tuhan di pihak kita, betulkah yang kita lakukan itu yang Tuhan mau? Kadang-kadang kita tidak di pihak Tuhan, tapi kita minta Tuhan di pihak kita. Karena itu sebelum minta take side, mari kita belajar minta take over. Kalau ada ambisi saya yang kurang rohani, tidak sesuai, take over itu, sehingga yang saya lakukan itu betul-betul sesuai, sinkron, selaras, baru di situ Tuhan akan take side. Karena saya sudah take side, saya memihak Tuhan. Saya berpihak pada Tuhan. Berserah itu beda dengan menyerah. Semua memang Tuhan sudah atur. Kita berserah itu berarti kita mulai masuk di dalam irama Tuhan, masuk di dalam pengaturan Tuhan, bukan membuat pengaturan kita sendiri, membuat irama sendiri yang berbeda dengan pengaturan Tuhan. Ini hal yang pertama. Tapi kita tahu bukankah hal ini seolah-olah ya sulit. Terus kita lakukan apa? Karena itu pengkhotbah itu juga mengingatkan satu hal yang luar biasa. Sekali lagi, saudara-saudara, jika kita melihat diagram yang saya buat, sengaja saya hilangkan semua kata-kata, cuman ambil beberapa aktivitas yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Bukan hanya semua itu tersusun dengan rapi. Biru, hitam, biru, hitam, hitam, biru, hitam, biru. Lalu hitam, biru, hitam, biru, biru, hitam, biru, hitam. Bukan semuanya itu dengan irama bait yang begitu rapi. Tapi kita merhatikan satu hal lagi, pengkhotbah membukakan tujuan hidup kita ini bukan pasrah hidup untuk mati. Setiap kita memang lahir, dan lahir itu memang tidak bisa dikendalikan hidup ini kemana. Tapi tujuan kita adalah menghadirkan shalom. Karena itu pengkhotbah itu menunjukkan kita memang lahir. Diawali dengan lahir, kehidupan itu dimulai. Tapi mati itu bukan tujuan hidup kita, bukan akhir. Akhirnya adalah ditutup dengan damai, shalom. Setiap kita itu memang lahir, oke, kita lahir. Tapi ada hal yang kita kenal dengan sebutan kiasmus, kiastik. Lahir itu bukan tujuannya kemudian mati, dibayang-bayangin sama kematian. Karena hidup kita fana, singkat. Seperti bulan kemarin, singkat berarti harus carpe diem. Tapi ketika carpe diem bukan berarti kita dibayang-bayangin kematian. Carpe diem untuk kita tanya, apakah saya seize the day dengan menghadirkan damai, shalom. Kita memang tidak bisa tebak apa yang terjadi dalam hidup, tapi kita bisa jadikan damai sebagai tujuan akhir hidup kita. Dan shalom itu bukan sekedar tidak ada perang. Kalau shalom cuma sekedar tidak ada perang, ya kita tanya yang menyebabkan perang itu biasanya apa? Karena itu pengkhotbah membukakan dalam bagian ini, ayat ini, perang itu seolah-olah digambarkan karena kita tidak tahu hal yang tepat dan waktu yang tepat. Dua hal ini harus sinkron baru damai bisa terjadi. Kalau kita tidak pernah bisa tahu apa yang harus kita lakukan di saat ini, saat yang tepat melakukan tindakan apa, damai tidak mungkin terjadi. Tujuan hidup kita itu shalom. Berarti tujuan hidup kita cari saat ini Tuhan mau apa, lakukan itu. Karena itu saudara-saudara, dua hal ini harus kita itu gumulkan. Kita masuk di dalam irama Tuhan, berserah pada Tuhan, kita berdansa dengan Tuhan. Tuhan itu bukakan semua itu dengan rapi. Dan kita tanya, saat ini Tuhan mau lakukan apa? Lakukan itu. Saya berikan contoh. Hal yang tepat di waktu yang tepat. Seperti kita tuh cari jodoh.
Kalau cari jodoh cuman ketemu the right person, tapi tidak di on the right time, at the right time, percuma. Saya ketemu, he is the right person for me. She is the right person for me. Tapi masih TK, ya tidak mungkin bisa menikah. Dia nikah masih TK, tapi dia orang yang tepat. Dia orang baik, cinta Tuhan. Ya, tapi kamu masih TK, masih ngertinya main kelereng, ya sudah main kelereng, tidak bisa nikah. Kalau dipaksakan nikah, pasti keluarganya tidak ada kedamaian. Pasti anaknya juga tidak ada kedamaian. Sebaliknya, waktunya sudah tepat, saya sudah saatnya menikah. Tapi tidak ketemu orang yang tepat. Lalu saya mulai berkomitmen, mulai sekarang. Keluar dari gereja, melangkah pintu keluar, orang pertama yang saya jumpain, itulah pasangan hidup saya. Pasti nggak damai. Ketemu orang langsung culik, wah langsung diajak merit, mas kawin mas, nggak bisa. Pasti nggak damai. Pasti kedamaian itu tidak terwujud. Harus the right person at the right time. The right thing at the right time. Baru shalom bisa terjadi. Tujuan hidup kita di dalam pengaturan Tuhan yang sudah semuanya seolah-olah ditakdirkan. Tapi kita tidak percaya itu takdir, itu rencana Tuhan. Cari rencana Tuhan. Karena itu saudara-saudara, ketika saya diizinkan menderita, saya teriak sama Tuhan. Tapi teriaknya bukan komplain berkata, kenapa ini Tuhan izinkan terjadi? Saya teriak pada Tuhan, Tuhan kamu mau saya apa? Kenapa izinkan ini terjadi? Kamu mau belajar apa? Kamu mau saya belajar apa? Tuhan kenapa ini terjadi? Saya disuruh belajar apa? Cari. Dan kalau kita dapat, bukankah oke, saya akan lakukan itu dan dia akan membuat indah pada waktunya. Tapi kalau kita tidak cari, kita tidak mungkin ada kedamaian. Karena itu pengkhotbah itu mengingatkan tujuan hidup kita bukan dibayang-bayangin mati. Tapi apakah kita itu menghadirkan shalom? Kita itu menghadirkan damai. Orang menempati posisinya dengan tepat di waktu yang tepat. Baru damai itu terjadi. Seringkali perang itu karena orang tidak tahu posisi yang tepat, tugas yang tepat, tidak tahu waktu yang tepat. Karena itu perang terjadi. Saya kasih contoh lagi. Sekolah itu biasanya guru sama murid bisa bully-bulian, pukul-pukulan, lalu ada murid ditampar, lalu dituntut di pengadilan dan lain sebagainya. Semua perang itu terjadi, sekolah nggak damai karena murid nggak tahu posisinya dia sebagai murid, dia taunya posisinya sebagai bosnya guru. Saya sudah bayar sekolah, berarti itu uang sekolah untuk gajimu. Seolah-olah murid bukan murid, murid bosnya guru. Lalu guru bukan guru yang mendidik, mengarahkan, guru adalah pegawainya murid, pasti damai tidak terjadi. Damai itu adalah ketika kita tahu right thing at the right time. Tahu posisi yang tepat di waktu yang tepat. Saudara-saudara, bukankah kadang gereja juga tidak tahu konsep ini? Jujur. Berapa banyak kita mendengar gereja itu misal, kalau kita ditanya bebanmu apa? Pembinaan, oke, tapi kamu di sini pegang misi ya. Lah ngapain tanya? Kita biasanya tidak ditempatkan the right place, on the right track, on the right thing, atau on the right time. Kita tidak pernah bergumul untuk menempatkan orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Ya, makanya kalau sudah berantakan semua, tidak bisa berjalan dengan baik, shalom tidak terjadi. Karena itu pengkhotbah mengingatkan shalom itu tujuan kita. Dan itu bisa kita dapat kalau kita tahu the right person on the right place, right track, right thing on the right time. Baru damai bisa terjadi. Nah, tapi kita sekarang tahu bukankah ini hal yang tidak mudah. Cari tahu tugas kita apa itu tidak mudah. Karena itu pengkhotbah itu kemudian melanjutkan bagian berikutnya luar biasa. Dia mengatakan kita tuh harus belajar menikmati anugerah. Bisa tahu tujuan hidup kita, shalom itu apa yang tepat, itu juga anugerah. Karena itu pengkhotbah mengatakan, aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi pengkhotbah membukakan sesuatu, kita dapat sesuatu, betul itu anugerah. Kita tahu panggilan kita apa itu anugerah. Tapi proses untuk bisa
kita itu menjalani pengaturan Tuhan, dansa bersama Tuhan, itu pun anugerah. Bukan cuma ketika mendapat sesuatu, ketika kita tuh proses mendapatkan sesuatu, itu pun anugerah. Dan tidak banyak orang bisa menikmati itu, bukan? Saya kasih contoh paling mudah. Makan secukupnya itu anugerah. Kita bisa makan cukup hari ini, itu anugerah. Saya percaya. Tapi berapa banyak orang bisa menikmati makanan yang secukupnya yang Tuhan berikan. Ada orang yang bisa makan, beli hal yang paling mahal, tapi dia tidak bisa menikmati yang dia makan. Contohnya, ketika dia itu kemudian sakit. Semua makanan mahal dia bisa beli, tapi ketika dimakan semuanya rasanya tawar, pahit. Karena dia tidak dikasih anugerah untuk menikmati itu makanan. Contohnya seperti saya juga terjebak Yayasan Klinik Hidup Baru. Diskon, lalu cek. Sekarang saya tidak punya anugerah untuk menikmati makanan karena tahu realita hidup. Kolesterolnya cukup tinggi, harus dikurangi. Mulai saya tahu, saya bisa beli makanan itu, tapi saya sudah tidak bisa menikmatinya. Menikmati itu butuh anugerah. Hidup adalah anugerah, iya. Tapi berapa banyak kita menikmati hidup kita? Berapa banyak kita bisa menikmati hidup yang Tuhan beri? Berapa banyak dari kita cuma komplain, hidup saya kok gak seperti tetangga, hidup saya kok gak seperti ini. Gereja pun adalah anugerah. Berapa banyak kita menikmati bisa bergereja dengan baik. Bisa kita itu dibangun iman kita di dalam gereja, di mana orang lain mungkin sulit bergereja, karena mungkin dibakar, mungkin harus sembunyi-sembunyi sampai ada istilah underground church. Tapi kita yang punya gereja berapa banyak kita melihat ini sebagai anugerah. Dan kita menikmati. Bisa menikmati itu pun anugerah. Bisa makan itu anugerah. Bisa menikmati makanan itu pun anugerah. Saudara-saudara, saya waktu kecil itu pernah hidup. Waktu itu orang tua saya susah sekali. Sehingga kita pernah diizinkan cuma bisa makan itu nasi, kecap, manis, dan kerupuk putih. Tapi saat itu bukan saat yang traumatik. Kadang-kadang mengangenkan, bukan? Kadang-kadang kalau lihat kerupuk itu saya ngomong sama istri saya kepingin makan cuma nasi, kecap sama kerupuk karena rasanya itu ngangenin. Bukan penderitaannya yang ngangenin. Rasanya, kenapa? Karena ketika mengecap hal yang sangat sederhana cuma nasi putih, kecap, kerupuk. Tapi ketika kita mengecap itu kita ingat dulu diizinkan susah tapi ada Tuhan. Setiap kecapan itu meskipun sederhana, tapi setiap kecapan itu kita ingat kita masih bisa makan bersama keluarga, itu pun anugerah Tuhan. Dan berapa banyak orang masih bisa menyadari hal itu dan bersyukur. Bulan ini kita masuk Thanksgiving, daripada saya cuma paksa Thanksgiving, orang Kristen harus senantiasa bersyukur. Lebih baik kita cari kenapa kadang kita sulit bersyukur. Karena bisa bersyukur itu perlu anugerah, mintalah itu juga. Jangan cuma minta materi. Mintalah anugerah untuk bisa menikmati yang Tuhan beri, apapun itu. Yang gak diberi jangan minta, tapi yang Tuhan beri nikmati. Yang diberi keluarganya gak bisa punya anak, nikmati. Tetap bisa ada anak lain. Kalau pingin anak jadi guru sekolah minggu, anak kita banyak. Yang dikasih anak nikmati. Jangan ngomel, aduh Tuhan kok kamu menghadirkan iblis dalam hidupku. Nikmati. Banyak orang kepingin anak tidak dikasih, kita dikasih, nikmati. Didik dia, kasihi dia, nikmati. Berapa banyak orang punya keluarga, menikmati keluarganya. Meskipun orang tuanya galak, nikmati. Pernah ada satu orang konseling sama saya benci mama saya. Galak, cerewet. Bikin saya tidak cinta Tuhan. Kalimatnya itu menyebalkan sekali. Saya bilang nikmati. Masih bisa dicerewetin sama mamamu. Saya rindu mendengar seorang ibu cerewetin saya. Tapi saya sudah tidak bisa. Dari tahun 95 Tuhan ambil mama saya. Saya tidak pernah lagi mengalami bagaimana dicerewetin mama saya. Karena itu banyak ibu-ibu mau majelis aktivis suka cerewetin saya. Nikmati. Itu mama-mama yang Tuhan kirim di gereja buat saya. Nikmati. Karena itu banyak ibu-ibu yang langsung mau telepon. Begitu telepon aduh 1 jam pun tidak cukup. Nikmati. Masih bisa punya telinga dengar dia, tidak tahu berapa lama.
nikmati. Dan semua ini Tuhan atur untuk kita tuh belajar menikmati apa yang Allah itu berikan. Bukakan, cari, nikmati. Pengaturan Tuhan rapi. Jangan cari yang Tuhan tidak beri, tapi cari yang Tuhan beri, nikmati itu. Masuk dalam irama itu, berdansalah bersama Tuhan. Nikmati itu. Dan tujuan kita adalah shalom. Kalau sulit menghadirkan shalom, minta karunia untuk bisa melihat dengan jelas dan menikmati semua pimpinan Tuhan. Dan kenapa sih Tuhan kasih repot seperti ini? Sampai mengkhotbahkan aja tidak gampang, repot bukan? Tujuannya satu, ditutup oleh pengkhotbah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah itu akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak bisa diubah, tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurang. Dan Allah berbuat demikian tujuannya satu. Supaya manusia itu bisa belajar menjadi manusia yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, takut akan Tuhan ini sesuatu hal yang harus. Berapa banyak gereja itu tidak karuan, berpolitik kotor, tidak jadi berkat, pecah belah. Karena hamba Tuhan tidak takut akan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen saling menyakiti satu dengan yang lain hanya karena tidak takut akan Tuhan. Mungkin dia bilang cinta Tuhan, dia pelayanan, tapi pelayanan pun dilakukan dengan asal karena tidak takut akan Tuhan. Kita diminta semua ini dansa sama Tuhan agar kita sadar. Semua yang pegang Tuhan bukan kita. Belajarlah takut akan Tuhan. Ikut dalam pengaturan Tuhan. Dansa sampai Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu saudara-saudara, saya tutup dengan satu ilustrasi. Bukan sebuah cerita, tapi bergambar ilustrasi. Kita ini kan ibarat seperti hidup kita ini ruwet. Ada satu gambaran coret-coret yang kita tidak tahu ini bentuk apa. Dan kita teriak, Tuhan, hidupku tidak bermakna sekali. Apa itu? Coretan yang bahkan tidak ada bentuknya. Makin kita komplain, Tuhan kasih lebih duri. Waduh, tajam-tajam duri. Yang kita tuh tidak tahu Tuhan itu mau apa. Kita pingin menyerah. Tapi pengkhotbah bilang jangan menyerah, berserah. Dan ketika kita berserah, minta Tuhan cabut. Justru Tuhan kasih lebih lebar. Kasih lebih gede. Waduh Tuhan, lu mau apa? Tapi pengkhotbah itu mengingatkan kita ikut irama Tuhan. Dansa sama Tuhan. Berserah, jangan nyerah. Tuhan suruh ke kanan, ikut irama Tuhan. Dansa ke kanan. Tidak tahu maksudnya apa. Ikuti sampai pelan-pelan kita tahu. Ternyata masalah di dalam hidup kita tuh Tuhan pakai untuk menggambarkan salib Tuhan dalam hidup setiap kita. Menggambarkan karya penebusan Tuhan dalam hidup setiap kita yang kita saat ini tangisi. Kita tidak pernah tahu air mata kita hari ini itu untuk apa. Kita tidak pernah tahu semua orang nyakitin kita ini kenapa. Tapi yang kita tahu cuma satu, masuk dalam irama itu, bersandar pada Tuhan, hidup berserah pada Tuhan, dan tetap hadirkan shalom, itu panggilan kita. Dan minta anugerah untuk bisa menikmati semua dansa yang tidak masuk akal ini. Meskipun penuh dengan tangisan sesak, tapi kita percaya satu hal, Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan ketika semua itu terjadi, kita baru bisa lihat ternyata semua coretan-coretan yang menyakiti saya ini dipakai untuk menggambarkan karya Tuhan, penebusan Tuhan, salib Tuhan. Baru saya bisa melihat itu hidupku bersama Tuhan. Saudara-saudara, shalom bukan sekedar tidak ada perang. Shalom adalah kita menghadapi perang rohani bersama Tuhan untuk kita bisa masuk di dalam pengaturan Tuhan dan tampilkan masih ada Tuhan dalam hidup kita. Saya ini cuma takut satu hal. Ketika suatu saat Tuhan bilang, Freddy cukup hidupmu, kamu harus mati. Apakah saya bisa mati dengan meninggalkan goresan sehingga orang bisa lihat hidup Freddy yang urakan itu tetap ada salib Tuhan yang dipancarkan, ditampilkan. Atau jangan-jangan kita ini cuma menghiasi hidup kita dengan satu masalah ke masalah lain yang tidak ada maknanya. Cari, bersandar, ikuti, dansa sama Tuhan. Nangis, teriak. Tapi ikuti Dia. Jangan nyerah, berserah. Terus hadirkan damai. Terus hadirkan shalom. Terus cari yang Tuhan mau. The right thing at the right time. Sampai kita bisa melihat Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan saya harap gambar
sketsa yang acak ini, tapi bisa membentuk karya keselamatan Tuhan. Itu adalah hidup setiap kita yang mungkin acak. Tapi saya rindu setiap hidup kita yang acak ternyata rapi menggambarkan karya Tuhan dalam hidup setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sadar hidup setiap kami ini kadang-kadang kami sulit menikmatinya karena kami tidak bisa memprediksi apa yang terjadi ke depan, dan seringkali yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak kami, rencana kami, dan karena itulah kami khawatir, kami gelisah, kami kehilangan kedamaian, dan kami berhenti bersyukur. Tapi kami diingatkan pengkhotbah itu membukakan bagi kami memang semua hal yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kami atur karena kami bukan Tuhan. Kami tidak bisa mengatur masa depan kami tidak bisa mengendalikan, kami tidak bisa mengetahui. Tapi justru bukankah itu menyadarkan karena kami manusia dan kami butuh Tuhan. Karena itu pengkhotbah mengingatkan justru saat kami sadar kami tidak mampu, bukankah harusnya kami datang kepada yang mampu, yang mengatur dengan rapi. Karena itu kami harus berserah, bukan menyerah. Berserah kepada Tuhan yang mengatur, yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kami fokus menjalankan hidup kami untuk menghadirkan shalom. Mencari yang Tuhan mau. Dengan semua hal yang terjadi yang acak, yang kami tidak bisa prediksi, apa yang Tuhan mau. Agar kami tetap bisa menghadirkan shalom di tengah-tengah kesulitan kami sekalipun. Dan kami tahu itu sulit, karena itu kami minta berikan anugerah untuk kami bisa berjalan, menikmati semua pimpinan Tuhan, pembentukan Tuhan. Semua itu kami ingin menikmati bersama Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan yang membukakan semua itu menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga kehidupan yang kami lihat acak kacau, penuh dengan air mata ini, ternyata menggambarkan karya Tuhan di dalam hidup kami, setiap kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami ini panjatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.